Makanya di Al-Quran juga ada ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang sudah dosanya besar semua, tidak ada dosa kecilnya, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa mengharapkan ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah pasti bisa mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi alanjumiz zahirat amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bambail ilmi wal hilmi wal ikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pertemuan pembacaan kitab tafsir Jalalain, pertemuan yang ketiga. Sekarang insya Allah kita akan membaca surat Yasin. Tujuan saya karena hampir setiap umat Islam di seluruh dunia itu masing-masing dari kita itu hafal Yasin. Meskipun bukan akal kita yang hafal, bukan hati kita yang hafal, tapi lidah kita yang hafal. Karena dari saking seringnya dibaca. Jadi tujuan saya membacakan makna atau tafsir surat Yasin biar sedikit banyak kita paham isi dan sejarah yang dikandung di dalam surat Yasin. Tujuan saya seperti itu. Biar kalau kita ngaji surat Yasin ngerti maksudnya. Tujuan saya gitu. Jadi mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Al-ayah. Kemarin disebutkan bahwasanya keutusnya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai visi misi diturunkannya Al-Quran kepada Nabi. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang kokoh dengan indahnya susunan bahasanya dan indahnya makna yang dikandungnya.
innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad termasuk rasul. Ala siratim mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh nabi-nabi yang Allah utus sebelummu Muhammad. Jadi jumlahnya nabi yang pernah Allah utus sebelum Nabi Muhammad itu 124.000 nabi. 124.000 nabi itu Allah wakili dan Allah isyarai dengan jenggotnya Rasulullah. Jadi jumlah jenggotnya Rasulullah SAW itu helai rambutnya itu 124.000 helai. Jadi sesuai hitungan para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jumlahnya 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi yang Allah jadikan rasul jumlahnya 313 manusia dan semuanya berkelamin laki-laki. Jadi tidak ada nabi yang perempuan itu. Semua nabi itu ganteng, kulitnya putih, laki-laki. Jadi nabi hitam itu tidak ada. Jadi jangan ngaku-ngaku jadi nabi. Jadi tidak mungkin percaya. Makanya Luqman Al-Hakim sebagaimana sudah disebutkan di surat Luqman juz 21, beliau karena kulitnya hitam jadi ulama menyatakan Luqman Al-Hakim pendapat yang kuat, beliau seorang wali bukan nabi. Jadi di Al-Quran ini mulai juz 1 sampai juz 30 itu menceritakan sejarahnya para nabi, para rasul dan sejarahnya para wali. Di antara para wali itu Ashabul Kahfi, murid-murid Nabi Isa Al-Masih yang disebutkan di juz 15. Kapan-kapan insya Allah kalau kita panjang umur dan Allah beri kesempatan, tetap saya akan memilih. Jadi setiap pertemuan Jumat Pon ini saya pilih surat-surat yang mengandung cerita, yang mengandung sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, entah sejarah nabi, sejarah wali. Pertemuan pertama kita bahas sejarah sapi yang bisa ngomong, sapinya Bani Israel yang kemudian diabadikan, dikenang dengan sebutan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah namanya surat sapi, yang jelas karena sejarahnya ada sejarah sapi. Di Al-Quran ini banyak nama surat yang nama binatang. Surat An-Naml sejarah semut Nabi Sulaiman. Ada surat An-Nahl sejarah tawon, lebah. Banyak nama-nama binatang yang dipakai jadikan nama surat, yang jelas tidak lepas dari sejarah itu. Di Ashabul Kahfi ada sejarah anjing yang bisa bicara. Jadi di Al-Quran itu ada anjing yang bisa bicara, ada sapi yang bisa bicara, ada burung yang bisa bicara, yaitu burungnya Nabi Sulaiman, burung ababil. Ada juga semut yang bisa bicara. Jadi bukan hanya manusia. Ini jadikan nama surat. Kita lanjut. Jadi 313 rasul cocok dengan jumlah 313 tentara Raja Tolut yang kisahnya disebutkan di akhir juz 2 surat Al-Baqarah. Kisah peperangan Raja Tolut melawan Raja Jalut, itu jumlah tentaranya 313. 313 rasul jumlahnya cocok dengan tentara Raja Tolut dan sekaligus cocok dengan jumlahnya tentara perang Badar Kubro di era Nabi Muhammad SAW. Jadi 313. Makanya banyak guru-guru kita yang wiridan sholawat itu 313. 313 tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Tujuannya apa? Biar kita didamping, dijaga dan didoakan oleh 313 rasul, 313 tentara Raja Tolut dan 313 syuhada perang Badar. Seperti itu tujuannya gitu. Tafaulnya seperti itu. Karena Nabi itu senang tafaul, ngalap ketularan barokah dengan meniru atau berkiblat kepada orang-orang soleh yang mendahului kita. Kemudian dari 313 rasul itu yang wajib kita ketahui cuma 25. Kita tahunya cuma yang 25 itu. Padahal jumlahnya nabi itu 124.000. Tidak semua Allah ceritakan. Termasuk kepada Nabi Muhammad tidak semua Allah ceritakan. Wa kullan naqussu 'alaika wa minhum naqussu 'alaika wa minhum lam naqsushum 'alaik. Di antara para rasul ada yang aku ceritakan kepadamu Muhammad
dan ada pula yang tidak aku ceritakan. Itu Allah sendiri yang bilang. Nabi saja tidak diceritai semua, apalagi kita kan. Makanya kita coba beriman. Jumlahnya Rasul itu 313, jumlahnya Nabi 124.000 Nabi. Kenapa kok beda? Ketika bilang Rasul pasti nabinya, ketika bilang Nabi belum tentu Rasul. Karena Nabi itu rata-rata mastur, reputasinya tidak viral, tidak terkenal. Kalau Rasul biasanya viral, kiprahnya, jasanya di masyarakat kelihatan. Biasanya Rasul itu terkenal, kalau Nabi itu mastur, tidak terkenal. Rasul itu masyhur, kalau para Nabi biasanya mastur, tertutup jati dirinya, kayak nampak seperti orang biasa padahal itu Nabi. Karena apa? Karena kalau Rasul wajib menyampaikan risalahnya kepada kaum yang diutus. Jadi wajib ngaku aku sekarang Rasul yang diutus kepada kalian. Itu kalau Rasul. Tapi kalau Nabi tidak wajib menyampaikan nubuahnya, ngaku jadi Nabi itu tidak wajib. Makanya wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah yang hidup sampai sekarang itu ada dua model. Ada yang modelnya kayak Rasul, ada yang modelnya kayak Nabi. Kalau yang modelnya kayak Rasul pasti viral, terkenal seluruh dunia, minimal terkenal di negerinya sendiri atau di kampungnya sendiri. Tapi kalau yang modelnya kayak Nabi itu mastur, tidak terkenal sama sekali. Disuruh jaga gunung, disuruh jaga hutan, jaga laut, dan seterusnya. Macam-macam, nampak seperti orang biasa, tidak potongan wali sama sekali. Kita lanjut. Tanzil al-Azizir Rahim. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tujuannya litundzira qauman ma undzira aba'uhum, untuk memberikan nasihat kepada kaum yang dulu-dulunya leluhur mereka yang tidak pernah dinasihati pakai Al-Quran. Fahum ghafilun, yang mana mereka sudah lupa kepada ajaran iman yang sebenarnya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus itu disebut zaman fatrah, zaman kendo, zaman libur. Liburnya Allah ngutus para nabi, para rasul. Zaman fatrah itu ketika nisbat kepada bangsa Arab, yang dimaksud adalah zaman sesudah wafatnya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalatu wassalam sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Nabi Ismail meninggal sampai Nabi Muhammad rawuh itu Allah pray nak ngutus Nabi. Kalau nisbat kepada bangsa Arab, zaman libur ngutus para Nabi itu zaman fatrah, itu zaman sesudah wafatnya Nabi Ismail sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nisbat kepada bangsa non Arab atau bangsa Ajami, yang dimaksud adalah zaman sesudah Nabi Isa Al-Masih Allah angkat ke langit sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau disimpulkan, Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa Al-Masih. Jadi tidak ada Nabi sesudah Nabi Isa kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi lama, makanya disebut zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu banyak orang yang bodoh sampai menganggap punya anak perempuan itu membawa malapetaka. Sehingga di zaman jahiliyah ada budaya wa'dul banat, ngubur anak hidup-hidup. Oleh karena itu syariat Nabi Isa alaihissalam mewajibkan kaum prianya, mewajibkan kaumnya wajib nikah satu. Sementara syariat Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu memperbolehkan kaum pria nikah berapapun. Kenapa kok beda? Karena sebelum Nabi Musa alaihissalam terlahir ke dunia, Fir'aun pernah mimpi, kemudian diramalkan oleh para peramalnya bahwasanya nanti ada bayi yang terlahir dari Bani Israel, bayi laki-laki yang kelak ketika dewasa akan menghancurkan kerajaanmu, termasuk kepada kamu, wahai Raja Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ini mengutus bala tentaranya untuk ronda di kampung-kampung untuk mengintai ibu-ibu hamil, terutama hamilnya sudah hamil tua. Kalau lahir dilihat kelaminnya laki-laki, langsung disembelih di tempat di hadapan ibu yang melahirkan anak. Jadi sebelum Nabi Isa terlahir itu sudah bayi laki-laki banyak yang tewas terbunuh.
yang sepantaran dengan Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa mau lahir ke dunia, ibunya Nabi Musa khawatir Nabi Musa ini juga dibunuh. Akhirnya berdoa kepada Allah agar lahirnya Nabi Musa ketika lahir tidak menjerit, sehingga tentara Fir'aun tidak ada yang mendengar jeritan atau tangisan bayi. Setiap bayi yang lahir pasti menjerit. Kenapa? Karena pusarnya dipencet sama setan. Pusarnya dipencet sama setan. Setiap bayi yang lahir ke dunia semuanya menangis, tapi orang-orang yang ada di sekitar bayi pasti tersenyum bahagia. Besok usahakan kita mati itu kebalikan dari bayi. Mati kita mati tersenyum bahagia, orang-orang yang di sekitar kita menangis karena merasa kehilangan kita. Tanda-tanda orang baik itu dia matinya kebalikan dari bayinya. Dulu ketika dia lahir ke dunia nangis, terus membahagiakan orang-orang yang di sekitarnya. Besok ketika dia meninggalnya dalam keadaan tersenyum karena melihat surga. Sedang orang-orang yang ditinggalkan semuanya menangis karena merasa kehilangan. Ini tondo-tondo yang apik nih. Kalau sudah wafatnya menangiskan banyak orang. Kalau sudah wafatnya membikin orang tertawa, berarti orang jelek. Hidupnya merasakan umat. Sering nyakiti tetangga, sering nyakiti saudara. Naudzubillah min dzalik. Itu tanda-tanda sih itu. Tanda-tanda uang api. Tapi hebatnya orang-orang Islam, meskipun orang yang jelek, jenazahnya ini ahli maksiat, pasti bagian penceramahnya yang mewakili sambutan keluarga itu, saksikan ini orang baik ya. Kan gitu ya rata-rata. Nang sakseni tiang saya nggih. Sing tahu pegel paling kok ngersu lho, ndak jawab nggih. Itu tujuannya biar dosanya diampuni. Meskipun aslinya orang jelek, ketika semuanya bilang baik ya jadi baik. Jadi tujuannya gitu. Karena ujung-ujungnya nanti ditahlil 7 hari, 40 harinya ya didoakan lagi, 100 harinya didoakan lagi. Setiap haulnya 1 tahun sekali didoakan lagi. Lama-lama kan dosanya habis. Seperti itu enaknya jadi orang itu. Jadi tujuan Al-Quran Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk menasihati kaum yang dulu leluhur mereka belum dapat nasihat dengan nasihat Al-Quran karena sudah lalai kepada ajaran Allah. Jadi orang kafir Quraisy Mekah sebelum Rasulullah SAW terlahir ke dunia itu, mereka itu terbodohi ajaran-ajaran palsu karena Taurat yang dibawa Nabi Musa setelah Nabi Musa meninggal dunia itu banyak ditahrif tabdil, banyak yang dirubah ajarannya, banyak yang diganti ajarannya. Demikian pula Injil, setelah Nabi Isa Al-Masih diangkat ke langit oleh Allah, ini sudah banyak terjadi pengkaburan makna, dijadikan beberapa Injil, hanya istilahnya sekarang itu Bible, Taurat perjanjian lama, Injil perjanjian baru. Nah, gitu. Yang merubah golakannya itu rekan-rekannya Paulus dan sahabat-sahabatnya. Kita lanjut. Ketika Nabi Isa Allah utus, umatnya Nabi Musa ini kebanyakan kaum laki-laki, kaum perempuan. Ketika Nabi Musa, biasanya Nabi itu diutus usia 40 tahun. Nabi Musa dari Nabi Musa bayi ini terselamatkan sampai sama ibunya diwadahi peti dibuang ke sungai Nil Mesir. Akhirnya ditemukan istrinya Raja Fir'aun, yaitu Siti Asya binti Muzahim. Anak Fir'aun ini sayang ke istrinya, permintaan istri meskipun tidak cocok tetap dikabulkan. Mas, khusus bayi yang ini tolong jangan dibunuh karena saya sayang ke anak ini. Saya nemu di sungai. Akhirnya ini yang selamat Nabi Musa. Skenario film para nabi Allah yang ngatur. Ternyata bayi ini yang sesuai mimpinya Fir'aun itu. Tapi Fir'aun tidak sadar. Ketika Nabi Musa menginjak usia dewasa, usia 40 tahun, bayi-bayi laki-laki yang sepantaran dengan Nabi Musa semuanya tewas terbunuh. Sehingga kaumnya Nabi Musa kebanyakan berkelamin perempuan. Sehingga yang laki-laki sedikit. Sehingga syariat Taurat waktu itu memperbolehkan kaum laki-laki nikah berapapun.
Tapi jangan diterapkan di sini sekarang. Itu syariatnya Nabi Musa, syariat Taurat. Kemudian kebalikannya yaitu syariat Nabi Isa Al-Masih. Sebelum Nabi Isa terlahir ke dunia dan sebelum Nabi Muhammad SAW terlahir ke dunia, itu sudah ada budaya wa'dul banat. Zaman jahiliyah, karena terlalu lama Allah perai ngutus Nabi, sehingga umat ini bodoh, tidak ada yang ngajari ilmu, sehingga gampang dibodoh-bodohi oleh pendeta dengan ajaran palsu. Bahkan meyakini nabinya Allah sebelum Nabi akhir zaman itu semuanya malaikat bukan manusia, sehingga Nabi Muhammad SAW ngaku jadi nabi, orang Mekah tidak ada yang percaya. Mosok nabi menungso. Qalu mali hadzal rasul yakulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Tidaklah Muhammad yang dianggap rasul oleh orang-orang Islam itu, melainkan dia makan sama seperti kita. Dia dagang di pasar, beli sesuatu di pasar sama seperti kita. Masa ada nabi seperti itu sama kayak kita? Karena mereka nganggap nabi itu bukan manusia, tapi malaikat. Itu loh, ajarannya sudah terbodohi. Di situ pelan-pelan Nabi akhirnya dimusuhi Nabi Muhammad. Nabi Isa menginjak usia dewasa, kaumnya kebanyakan kaum laki-laki, karena anak perempuan sudah banyak yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya masing-masing. Jadi kalau punya anak perempuan dianggap gengsi, membawa malapetaka, ngapesi, menyeretkan rizki. Akhirnya digalikan kuburannya lalu dilemparkan ke dalam liang kubur dalam keadaan hidup-hidup. Itu di zaman sebelum Nabi Muhammad Allah lahirkan ke dunia, namanya zaman jahiliyah. Demikian pula sebelum Nabi Isa terlahir, hingga syariat Injil mewajibkan kaum pria nikah satu, karena umatnya Nabi Isa kebanyakan laki-laki. Kalau laki-lakinya kawinnya dua ya tidak kebagian nanti yang lain, karena krisis wanita. Kalau Nabi Musa krisis pria, kalau Nabi Isa krisis wanita. Datang syariat Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini menengahi dua syariat itu, menengahi syariat Taurat dan syariat Injil. Boleh lebih dari satu tapi dibatasi 4. Ini nengahi. Kenapa 4? Karena Nabi Muhammad SAW ini syariatnya meneruskan syariat datuknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya Nabi Ibrahim itu 4. An auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Jadi syariat Islam meneruskan syariat Islamnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agamanya Islam. Jangan dikira agamanya Nabi yang selain Nabi Muhammad bukan Islam. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasronian walakin kana hanifan musliman. Agamanya Nabi Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, bukanlah Kristen, tapi agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Itu pernyataan Allah di Al-Quran. Innad dina indallahil Islam. Intinya agama suci, agama samawi, agama yang Allah berikan kepada para nabinya itu agama Islam. Itulah. Mulai kapan ada agama Yahudi? Ya mereka yang buat, keturunan Nabi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu yang menyelewengkan ajaran, akhirnya jadilah nama datuk mereka jadi nama agama Yahudi. Dan nama abahnya Nabi Yahuda yaitu Nabi Yakub yang punya nama lain Nabi Israel, akhirnya dijadikan nama negara-negara Israel, kayak gitu. Itu sejarahnya gitu. Terus kenapa di Al-Quran banyak kata-kata ya Bani Israel, wahai keturunan Nabi Israel, wahai beberapa keturunan Nabi Yakub. Kenapa? Setelah mereka mempelajari Taurat, orang Israel, orang Yahudi itu dan orang Nasrani, setelah mereka mempelajari kitab Taurat dan Injil, bahwasanya di Taurat dan Injil disebutkan Nabi akhir zaman itu akan terlahir dari kota Mekah dan akan hijrah ke Madinah, dan kekuasaannya akan sampai ke negeri Syam, ke Palestina, ke Suriah, ke Jordan dan Lebanon, akan sampai ke sana.
Di Taurat dan di Injil dijelaskan seperti itu. Sehingga orang orang Yahudi yang punya kitab Taurat dan orang Nasrani yang punya kitab Injil, banyak yang berimigran ke Saudi, ke Arab Saudi, pindah ke Mekah, pindah ke Madinah. Al-Quran ini ada yang ayatnya turun di Mekah dan ada ayatnya yang turun di Madinah. Sehingga banyak yang ya Bani Israel. Itu loh. Karena mereka orang pertama yang tidak percaya ketika Nabi menjelaskan tentang ilmu Bani Israel. Kemudian dijelaskan laqad haqqal qaulu ala aksarihim. Kebanyakan sudah Allah setempel, kebanyakan orang Quraisy Mekah itu yang tidak beriman, bahwa Melayu menunya tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka kebanyakan sudah distempel, dicap, mendapatkan siksaan, tidak akan masuk Islam selamanya. Pertemuan kemarin saya jelaskan, karena pertemuan kemarin orangnya tidak sama, sehingga saya ulangi lagi. Karena belajar Al-Quran itu ibaratkan kita nonton film, itu ada episodenya. Kita nonton film sudah episode ketiga, episode ke-1 sama episode kedua kita nak nonton, nak nyambung. Makanya susahnya jadi penerang seperti itu ketika pesertanya gonta-ganti. Sementara ngaji ini kan neruskan kisahnya, ibaratkan film kan gitu. Mau saya lanjut episode ketiga, orangnya baru-baru nggak nyambung nanti kalau nggak dengarkan episode kedua kemarin. Kalau kecuali yang kemarin ikut tahu sejarahnya Abu Jahal, baru bisa lanjut sekarang. Makanya sengaja saya bikin seperti itu biar nyambung. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Ini 1 bulan sekali. Ini nggak usah lama-lama ngajinya, paling lama 40 menit. Paling lama diusahakan, karena saya meniti tetap kan. Saya meniti, saya lihat ada rekaman suaranya. Tidak ngikuti, mungkin yang ada di jauh bisa dengarkan rekaman suara atau lihat di YouTube, karena di post di YouTube, tapi tidak langsung. Inna ja'alna fi anakim aghlalan faya ilal adqani fahum mukmahun. Sesungguhnya aku, katanya Allah, menjadikan di lehernya orang kafir Quraisy Mekah beberapa belenggu yang menjerat lehernya sehingga tangannya ini nempel ke dagunya, bau mukmahun, sehingga mereka tidak mampu menundukkan kepala hanya bisa diangkat. Ayat ini inna ja'alna fi anakim aghlalan faya ilal adqani fa mukmahun ini diturunkan gara-gara kasusnya Abu Jahal. Abu Jahal itu dulu ngancem Kanjeng Nabi, jangan sampai Muhammad berani sholat di depanku. Kalau dia berani sholat di depanku, nanti akan aku injak lehernya ketika dia sujud, dan akan aku tempelkan wajahnya biar berlumuran dengan debu. Karena dulu Kanjeng Nabi itu sholat itu langsung ke tanah. Masjid Nabawi zaman itu, Masjidil Haram zaman itu langsung ke bumi. Sekarang semua masjid, semua musola ya ditekel di keramik, di plester minimal ya. Dulu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sholat itu langsung ke bumi. Kalau sekarang paling ya jangankan ke bumi, sajadahnya ada debu aja sebelum sujud masih disebul. Atau tekelnya kotor, sebelum terjun masih dibersihkan dulu baru sujud. Ini sholat sambil piket ini. Dulu Nabi Muhammad dan para sahabatnya sujud itu langsung dahinya itu ke bumi. Kapan bumi dikatakan suci? Kalau nak ngaji fikih tidak paham kapan bumi dikatakan suci. Bumi itu semisal terkena najis, semisal dikencingi kucing ya. Cara mensucikan bumi biar suci, cukup bumi yang ada kencingnya disiram bisobbil ma alaiha, dengan cukup dituangi air. Sekiranya kencing-kencing yang ada di atas permukaan bumi ditelan oleh bumi, maka bumi lapis atasnya ini sudah dianggap suci. Apalagi bumi sudah dihujani.
Makanya kalau orang tidak ngaji fikih, was-was tidak pakai sandal. Padahal kalau sudah dihujani, semua kotoran dan najis yang ada di atas bumi sudah ditelan oleh perut bumi. Meskipun kita tidak pakai sandal langsung masuk ke mushola, tetap suci kaki kita. Cuma kotor. Bedanya kotor sama suci apa ya? Kalau suci kan tidak najis. Kalau najis berarti tidak sah dipakai sholat kan itu. Intinya tidak najis kan sholat itu. Makanya dulu para sahabat Nabi itu kalau sholat langsung ke bumi. Oh, bumi itu suci aslinya. Cuma ketika dihukumi najis karena kedatangan hal yang baru. Ada kotoran kucing, ada kotoran ayam dan seterusnya. Kalau ingin buminya suci tinggal digambior. Sekiranya ditelan sama bunyi sudah dianggap suci di atasnya. Meskipun tidak pakai sandal apa-apa. Begitu. Kita lanjut kisah ini. Ketika Abu Jahal ngancam seperti itu, Abu Jahal dapat info dari rekan-rekannya. Abu Jahal, Muhammad sekarang sholat dengan teman-temannya. Abu Jahal langsung membawa batu besar dengan tujuan ingin menghantam kepala Rasulullah SAW pada saat sujud. Tiba-tiba batu yang dipegang Abu Jahal ini balik ke dia sendiri, nyekik lehernya sendiri dan tidak bisa dilepas. Kayak ada lemnya. Batu yang dipegang Abu Jahal ini lengket ke telapak tangannya. Lengket. Kemudian nyekik ke lehernya ini sampai gini. Tidak bisa dilepas gini. Wahum mukmahun. Mereka orang kafir, Allah angkat kepalanya sehingga tidak bisa menundukkan kepala. Begitu. Inna ja'alna fi a'naqim aghlalan. Aku jadikan di leher orang kafir belenggu. Yang belenggu itu sesuatu yang memberatkan, ya batu. Baya ilal azqan, sedang tangannya nempel ke dagu, ke janggut. Jadi gini, tidak bisa lengket gini, mau menghantamkan batu ke kepala Rasulullah, tiba-tiba gini, apa sendiri. Abu Jahal sudah Allah nas tidak akan beriman selamanya. Jadi maksudnya ayat ini isyarah atau kinayah dari tidak imannya Abu Jahal, tidak tunduknya kepada ajaran iman seumur hidupnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Aku jadikan, katanya Allah, di depan orang kafir Quraisy Mekah tutup-tutup dan di belakang mereka tutup-tutup, fa aghshaynahum, sehingga aku tutupi mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka orang kafir tidak bisa melihat orang Islam yang sedang sholat. Abu Jahal pulang ke teman-temannya. Aneh, Muhammad sakti. Mau saya kepruk sama batu kepalanya malah balik ke saya sendiri. Akhirnya ada rekannya Abu Jahal, orang yang kedua penasaran. Aku ingin nyoba. Yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah orang yang kedua. Sudah, mana batunya Abu Jahal? Walid bin Mughirah ini sesampai di depan orang Islam yang sedang sholat yang diimami oleh Rasulullah, matanya Walid bin Mughirah Allah bikin buta. Hum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat orang Islam yang sedang sholat. Aku jadikan tutup-tutup di depan mereka dan tutup-tutup di belakang mereka. Walid bin Mughirah tidak bisa. Loh, mana tadi yang sholat ini? Hanya kedengaran suara tapi tidak ada orangnya, tidak bisa melihat. Ketika dia mengurungkan niat, baru matanya bisa melihat. Ketika mau bereaksi lagi, tidak bisa lihat lagi. Sampai Walid ini balik, jalan mundur, dipanggil sama teman-temannya, tidak kelihatan. Woi, ini gini, sini. Ketika sampai di depan teman-teman, rekan-rekannya Abu Jahal dan teman-temannya, Walid bin Mughirah baru bisa melihat. Kalau aku mengalami kejadian aneh, kalau kamu batunya lengket di tangan dan nyekik leher sendiri, kalau saya mata saya malah yang buta. Akhirnya orang ketiga, dan orang ketiga ini Allah takdir masuk Islam. Makanya tidak usah disebut namanya ya. Orang yang ketiga ini kemudian ngetes lagi. Saya nyoba, saya sekarang yang nyoba. Masa seperti itu Muhammad bisa sakti, didolimi nak mempan. Makanya di Al-Quran di surat Iqra itu, fal yad'una dia sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Falyad'u Nadia, silakan Abu Jahal mau memanggil Nadia, anak buahnya, bodyguardnya, tentara-tentaranya. Silakan. Abu Jahal sumbaran ingin menyakiti orang Islam yang sedang sholat. Silakan. Katanya Allah, sanad'u Zabaniyah, maka akan aku panggilkan malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka jahanam untuk menyakiti mereka. Kalau berani menyakiti Muhammad dan para sahabatnya yang sedang sholat. Falyad'u Nadia sanad'u Zabaniyah, kalla la tuti'hu, janganlah kamu Muhammad taat kepada perintah Abu Jahal, kepada ancaman Abu Jahal. Wasjud, tetaplah kamu sujud, tetaplah kamu sholat. Waqtarib, dan dekatkan dirimu kepada Allah. Jangan nurut perintahnya. Wasjud waqtarib. Hanya orang ketiga ini malah mengalami kejadian aneh. Tumitnya, ngerti tumit namanya? Tungkae iki ceket, lengket. Sehingga dia ketika jalan-jalan kayak pocong, lompat-lompat. Sampai dia ketika sudah dekat dengan orang Islam, dia kepreset. Dan di dekat Nabi Muhammad itu ada binatang raksasa bersayap, berekor. Bahkan si orang ketiga ini tidak pernah menyaksikan binatang seperti itu seumur hidupnya. Terus si orang ketiga ini dipecut pakai ekornya, terus kepreset. Lalu dia lari, larinya sambil pencolot-pencolot kayak pocong gitu. Cerita ke rekan-rekan, Muhammad betul-betul ada yang melindungi. Dia sakti penyihir dia katanya. Tapi Nabi Muhammad SAW ini diperumpamakan sama Allah, orang-orang yang seperti itu zalim kepada Rasulullah. Wasawaun alaihim a'andartahum, baik mereka kamu nasihati Muhammad, kamu kasih ilmu Muhammad, kamu takut-takuti Muhammad, amlam tundirhum, ataupun tidak kamu takut-takuti, ataupun tidak kamu nasihati, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman kepadamu. Baik kamu ceramai maupun tidak Muhammad, baik kamu ajari ilmu tentang ajaran Quran maupun tidak, mereka tidak akan beriman selamanya. Hatinya sudah kadung peteng. Innama tundziru manittaba'a dzikra, karena Al-Quran itu nasihatnya bisa bermanfaat ketika yang dinasihati adalah manittaba'a dzikra, orang yang mau mengikuti ajaran Quran. Al-Quran ini bisa bermanfaat nasihatnya ketika dibaca. Hanya khusus orang yang mau ngaji Quran. Kalau orangnya sudah tidak percaya, tidak mungkin bermanfaat. Paling cuma didengar tapi tidak masuk ke dalam hati. Jadi orang ngajiku intinya ya apa sekiranya ilmu itu masuk ke dalam hatinya, bukan hanya didengarkan oleh telinga. Wa khasyar rahmana bil ghaib, orang yang bisa menerima ajaran Quran adalah orang yang takut Allah bil ghaib, meskipun Allah tidak bisa dilihat oleh matanya. Kenapa Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita di dunia? Karena kenikmatan surga yang paling nikmat adalah ru'yatullah, bisa melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, orang yang beramal baik di dunia itu mendapatkan balasan husna, surga dan semua kenikmatannya, wa ziyadah, dan tambahannya atau imbuannya. Apa imbuan surga? Yaitu ru'yatullah, bisa melihat Allah. Orang ketemu Allah di surga itu ada 3 model orang Islam yang ketemu Allah. Ada yang ketemu Allahnya tiap hari pagi sore, itu para wali, para nabi. Ada yang ketemu Allahnya setiap 1 pekan 1 kali, 1 Jumat 1 kali, kayak sholat Jumat 7 hari sekali ketemu Allah di surga. Ada orang Islam di surga itu ketemu Allahnya 1 tahun 2 kali, kayak lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Sebagaimana keterangan di kitab Nihayatul Zain Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang pendapatnya dikutip oleh Senawi Banten. Jadi orang Islam yang masuk surga itu ada 3 model. Ada yang ketemu Allahnya tiap hari pagi sore, ada yang ketemu Allahnya itu setiap 1 Jumat 1 kali, ada yang ketemu Allah 1 tahunnya 2 kali. Entah kita masuk yang model orang Islam yang mana. Mudah-mudahan kita masuk kategori yang pertama. Amin. Karena orang yang ahli surga itu ketika dites sama Allah tidak ditemui sehari saja, mereka itu protes kepada surga. Wahai surga dan semua kenikmatannya, mana Tuhan kami, mana Allah kami kangen. Sebagaimana penghuni neraka mengeluh kesakitan,
ingin diberhentikan siksaannya 1 detik saja, dikasih nafas saambeanai, 1 nafas saja, kepada protesnya kepada neraka dan semua siksaan neraka. Yastaghisu ahlul jannah al jannata wa na'imaha kama yastaghisu ahlun nar an-nar wa adzabaha. Arti orang yang disiksa di neraka itu semuanya berharap ingin dikasih nafas, 1 nafas saja. Tolong liburkan siksaan kami 1 detik saja. Jadi saking tidak kuat ya. Suruh kasih nafas, suruh kasih libur sedetik saja, jangan disiksa. Demikian pula orang yang ahli surga, ketika Allah rayu, Allah godain, tidak ditemui sehari, mereka itu merindukan Allah sama seperti rindunya ahli neraka rindu agar diliburkan siksa cuma sedetik aja, sehari aja gitu, sama seperti itu. Tapi yakin Nabi Muhammad SAW itu cinta kepada kita semua. Pasti semua orang Islam masuk surga tanpa terkecuali, meskipun mereka yang tidak puasa Ramadan, meskipun mereka yang tidak pernah sholat fardu, ujung-ujungnya tetap surga. Karena apa? Semua orang yang hatinya iman kepada Allah dan Rasulullah itu tetap masuk surga meskipun masih mampir ke neraka dulu. Ketika siksaan nerakanya sudah habis sesuai ukuran dosanya, maka pasti tetap dientas baru dimasukkan surga. Makanya ada 3 model orang Islam itu yang melihat Allahnya, karena derajatnya beda-beda. Ada yang timbangan amalnya beratan, yang amal baik langsung masuk surga tanpa transit neraka. Ada yang ketika dihisab sejajar, amal baik 5%, amal buruknya 50%, sehingga dihisab dengan hisapan yang ringan terus tetap masuk surga. Yang terakhir, amal jeleknya ketika ditimbang lebih abot, lebih antep, lebih berat daripada amal baiknya. Maka ini pilihannya ada 2. Bisa langsung Allah maafkan kesalahannya gara-gara doanya orang-orang yang hidup, atau gara-gara disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa Allah siksa dulu sesuai ukuran dosanya. Ketika dosanya sudah habis sesuai takaran siksanya baru dientas. Jadi semua orang Islam itu tetap masuk surga. Yang langgeng abadi di neraka itu cuma orang kafir, khalidina fiha abadan. Jadi tidak ada ceritanya orang Islam selamanya di neraka, itu tidak ada. Makanya kita jangan sampai putus asa. Sejahat apapun diri kita, sebejat apapun diri kita, pernah berbuat maksiat apa saja, itu jangan sampai putus asa bertobat. Istighfar, tobat, nanti maksiat lagi, tobat lagi. Tetap minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berilah saya kesempatan, saya tobat sebelum saya meninggal dunia. Makanya doa sesudah sholat fardu banyak dibaca, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, aku minta kepadamu selamat di dalam agama, punya tambahan ilmu, rizki yang barokah. Engkau takdir bertobat sebelum aku meninggal. Engkau takdir kami dapat ampunan sesudah kami meninggal. Engkau takdir kami bisa dapat rahmat kasih sayang ketika kami meninggal. Ini itu doanya setiap salat fardu. Minta ditakdir tobat sebelum meninggal dunia. Makanya di Al-Quran juga ada ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang sudah dosanya besar semua, tidak ada dosa kecilnya, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa mengharapkan ampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah pasti bisa mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Makanya terusan surat Yasin ini, fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, berilah kabar bahagia kepada orang yang mau mendengarkan nasihat Al-Quran. Kita mau ngaji itu janjinya di surat Yasin bimaghfiratin, dengan orang mau mendengarkan ajaran Al-Quran itu fabasyirhu bimaghfiratin, dapat kabar bahagia, pasti diampuni dosanya. Dengan kita mau mendengarkan
nasihat Al-Qur'an itu sudah fabasyirhu bimaghfiratin. Dapat ampunan dari Allah wa ajrin kalim, pahala yang mulia yaitu surga. Inna nahnu nuhyil mauta, dan aku Allah akan menghidupkan orang yang mati dari alam kuburnya untuk digiring ke padang mahsyar, untuk dihitung amalnya dan ditimbang amalnya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan aku catat semua amal perbuatan baik dan amal jeleknya yang sudah mereka perbuat ketika mereka masih hidup, liujazu alai, untuk dapat balasan. Wa asarahum, dan aku catat pula kenangan-kenangan dia, kenangan baik sama kenangan jelek tetap dicatat. Kayak ini orang yang bangun mushola ini semisal ya, meninggal dunia, setiap ada orang yang sholat di sini, orang yang mewakafkan tanah, orang yang menyumbangkan bata, semen, pasir, orang yang menyumbangkan karpet, sajadah, tasbih, semisal, selambu, dan seterusnya, genteng, atap, itu semuanya tertransferi tabungan pahala akhirat. Meskipun tidak ikut sholat, karena dia berpartisipasi ikut dalam pembangunan ini, sehingga tetap dapat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharum, monumental peninggalan dia ketika dia masih hidup, peninggalan baik maupun peninggalan jelek, itu tetap Allah catat mengalir terus sampai hari kiamat, pahalanya tidak henti-henti. Makanya kalau ngajari orang itu yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Kalau hal yang maksiat, kita cukup diri kita sendiri aja, jangan sampai menularkan kemaksiatan kita kepada orang lain. Contohnya ini, misalnya dulu teman kita ini tidak pernah minum arak, gara-gara berteman kita ikut minum, kita minum, terus itu orang itu minum, terus suatu saat kita tobat dari maksiat kita, terus orang yang kita ajari kejelekan itu meneruskan kejelekannya sampai kita mati, tetap tercatat dosa, karena gara-gara kamu orang itu ahli maksiat. Kecuali gini, ketika kita sudah bertobat, lalu teman kita ingatkan, wis aku wis leren, ben bener aku sing ngajak sampean, sing ngajari sampean, aku wis leren, monggo leren bareng-bareng. Aku cuma ngilingno perkara sampean ndak gelem terus sampean, penting aku wis tobat, aku sepurane biar ngajari elek sampean. Orangnya sudah dinasihati seperti itu tetap tidak mau, berarti tidak dikirimkan dosanya ke orang yang ngajari ini. Itu saya punya teman saya itu mu'alaf sekarang, dulu pernah mengkristenkan orang Islam, sehingga ketika dia jadi mu'alaf dia merasa bersalah besar, mencari orang Islam yang dia murtadkan itu tidak ketemu sampai sekarang, sampai jadi kepikiran karena merasa bersalah memurtadkan orang Islam. Dulu dia musuh besar Islam, semakin dia mencari tahu kelemahan Islam, mempelajari Al-Quran, pura-pura Islam, semakin dia beriman kepada ajaran Islam, sampai ujung-ujungnya dia menyesal pernah memurtadkan orang Islam. Dia cari-cari temannya tidak ketemu sampai sekarang, orang Islam yang dia murtadkan, teman SMA-nya atau apa. Jadi sekali lagi ya, urusan maksiat cukup kita sendiri, jangan ngajak orang lain. Tapi kalau urusan ibadah kita ngajak. Semisal ya, gara-gara berteman dengan saya, dulu anak itu tidak pernah sholat fardu, sekarang sholat fardu, sampai kita mati pun setiap teman kita itu sholat, kita dikirimi pahala sama Allah. Ini contoh ngajari kebaikan. Tidak harus bangun langkah, harus bangun masjid. Intinya jangan sampai kita putus asa gara-gara dosa satu. Seburuk apapun diri kita, pernah berzina, pernah narkoba, pernah membunuh orang, itu sudah pernah disampaikan oleh Wahsy sebelum masuk Islam kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, saya pernah membunuh orang, saya sering zina, saya sering minum arak, saya sering nyembah patung. Apakah dosa saya ada harapan diampuni kalau saya masuk Islam? Terus dijawab pakai surat Az-Zumar sebagaimana yang saya baca tadi. Akhirnya Wahsy dan seluruh sahabatnya Wahsy masuk Islam. Akhirnya orang-orang Islam yang masuk Islamnya sebelum Wahsy cemburu.
Ya Rasulullah, apakah ayat itu khusus bagi wasi? Hal hadhi khosoh lahum am amalil muslimin? Apakah umum bagi semua umat Islam? Akhirnya Kanjeng Nabi jawab, bal amah lil muslimin. Ini umum untuk semua umat Islam yang modelnya kayak wasi, maksudnya dosanya besar semua. Pasti ada harapan diampuni semua. Itu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu sudah Allah dokumentasikan fi imamin mubin, di dalam buku catatan para malaikat Allah. Jadi bukan Lauh Mahfuz. Kalau Lauh Mahfuz itu lembaran takdir yang dijaga para malaikat sebelum makhluk Allah ciptakan, itu Lauh Mahfuz. Tapi kalau suhufil malaikat, lembaran buku catatan malaikat ini setelah makhluk tercipta. Jadi semuanya Allah dokumentasikan, Allah catat di dalam dokumentasi para malaikat yang Allah tugaskan nyata. Makanya ayat terakhir, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, ini Allah beri perumpamaan tidak berimannya Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan rekan-rekannya sama seperti ashabul qaryah, penduduk kota Antiok Turki yang dulu pernah beriman kepada 2 muridnya Nabi Isa, kepada 3 muridnya Nabi Isa, tapi sayang kemudian mereka kafir. Sama seperti itu. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak putus asa. Setiap didolimi oleh orang kafir yang tidak mau beriman, itu Nabi doanya selalu gini, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayat kaumku karena mereka itu tidak tahu. Abu Jahal tidak masuk Islam, tapi anaknya Abu Jahal masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal. Walid bin Mughirah tidak masuk Islam, tapi Khalid bin Walid jadi pejuang Islam. Abu Lahab tidak masuk Islam, tapi anaknya Abu Lahab masuk Islam. Mu'tab, Utaibah dan Zarrah masuk Islam. Seperti itu. Jadi ketika kita didolimi oleh orang, ada orang diajak ngaji tidak mau, tidak apa-apa. Bagi kita ngajak kepada orang yang mau saja. Barangkali bapaknya tidak mau, besok anaknya atau cucunya yang mau, kan itu. Kalau prinsip saya itu bukan ngajar aja. Saya niati ngaji bareng. Jadi biar sama-sama hati kita terobati dengan nasihat Al-Quran. Sebegitu indahnya nasihat Allah yang ada di Al-Quran, yang selama ini kita hafal surat Yasin tapi tidak semuanya ngerti secara Yasin. Terakhir karena kemarin ketika kita khawatir didolimi orang, ingin selamat, baca ayat tadi, inna ja'alna fi anakim aghlalan fa hiya ilal adqani fa hum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usyainan bahum la yabsirun. Kayak takut ditangkap polisi, aku kena razia, nah bawa SIM, nah helman ya. Baca itu biar polisinya terhijabi matanya, tidak bisa lihat kita. Inna ja'alna fi anakim aghlalan fa hiya ilal adqani fa hum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usyainan bahum la yabsirun. Takut ada begal, ada rampok, yo baca itu. Nanti meskipun kita tidak doakan jelek, apa sendiri yang mau zalim ke kita itu rahasia ayat, inna ja'alna fi a'nakim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usyainahum fahum la yubsirun. Nanti kalau baca ayat ini ketika mau dizalimi orangnya apes kayak apesnya Abu Jahal, kayak apesnya Walid bin Mughirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.